Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian tafsir pada malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat terakhir yang kita bahas, ayat keberapa? Ke-18. Apa bunyinya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Apa artinya? Yaitu orang yang gemar untuk memberikan, mengeluarkan hartanya, maksudnya di jalan Allah, yatazakka, dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Ayat itu, yaitu ayat yang ke-18, adalah kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Wasayujannabuhal atqa, bahwa orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Lalu Allah sebutkan orang yang bertakwa, salah satu cirinya orang yang bertakwa itu harus rajin berbagi. Ayat yang ke-19 yang akan kita pelajari malam hari ini merupakan penyempurna dari ayat yang sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa di dalam agama Islam yang namanya beramal itu yang harus diperhatikan bukan cuma luarnya saja, tapi juga harus diperhatikan apanya? Dalamnya. Bukan cuma lahiriahnya saja, tapi juga batiniahnya. Di dalam beramal yang diajarkan di dalam agama kita, bukan cuma penampilan luarnya yang bagus, tapi juga isinya juga harus bagus. Contoh, sholat. Ada dua istilah yang sebagian orang mungkin belum terlalu bisa membedakan antara tumakninah sama apa? Khusyuk. Antara apa? Tumakninah sama khusyuk. Bedanya apa Ustadz? Yang paling gampang itu dengan kita katakan tumakninah itu urusan luar, khusyuk itu urusan apa? Dalam. Maksudnya apa Ustadz? Tumakninah itu gerakannya benar, tenang, mantep, sujudnya benar, ngetrap, rukuknya juga pas, berdirinya juga anteng. Itu namanya apa? Tumakninah. Dan ini semuanya urusan dalam apa luar? Luar yang kelihatan oleh mata. Cukup? Enggak. Harus diiringi dengan sesuatu yang ada di dalam. Apa itu? Khusyuk. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati.
Tempatnya adalah di dalam jiwa seseorang. Ketika sholat dia nggak cuma takbiratul ihramnya keren, nggak cuma rukuknya lama, sujudnya lama, tapi juga hatinya menghayati, meresapi apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Ini contoh, luar sama apa? Dalam. Contoh yang lain, jihad. Contoh yang lain, jihad. Ketika seorang berperang, dia harus punya modal keberanian, modal pedang. Kalau sekarang modal apa? Bedil. Keberanian, postur yang mendukung. Itu semuanya adalah sesuatu yang sifatnya apa? Luar. Cukup tidak. Harus diiringi dengan sesuatu yang sifatnya batin, yaitu keikhlasan dan ketulusan di dalam dia berperang. Dan ketika orang luarnya baik, mesti dalamnya baik gak? Belum tentu. Makanya orang yang disiksa di neraka pertama kali, 3 jenis manusia. Siapa itu? Mujahid. Apa mujahid? Orang yang berjihad. Orang yang dermawan. Sama guru ngaji. Yang pertama apa? Mujahid. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, guru ngaji. Ustadz ya? Iya Ustadz. Ini luarnya ini bagus semua kan? Mujahid, berjihad, berperang. Kemudian dermawan, loman, suka bagi-bagi siapapun yang datang kasih, datang kasih. Apapun yang datang, entah itu panti asuhan, entah itu pondok, entah itu masjid, entah itu orang miskin, apapun kasih, proposal apapun kasih dermawan. Sama yang ketiga apa? Guru ngaji. Guru ngaji itu kan Masya Allah. Ngajari orang baca Al-Quran, bacaannya bagus. Yeah. Tapi ternyata ketiga-tiganya ini masuk ke neraka pertama kali. Masalahnya di mana? Jeroane. Dalemannya. Alias mereka cuma indah luarnya, tapi ternyata dalamannya rusak. Dia berjihad bukan karena Allah. Dia berinfak bukan karena Allah. Dan yang ketiga apa? Guru ngaji, mulang ngaji bukan karena Allah. Tapi rata-rata karena riya, pamer, ingin mendapatkan pujian. Tapi setelah ini jangan ada lah, nyong esok moh lah, mulang ngaji lah. Bukan seperti itu. Tapi mulang ngajinya terus hatinya diperbaiki. Yeah. Nah, ayat yang akan kita pelajari saat ini, yaitu ayat yang ke-19, adalah aturan yang harus kita perhatikan ketika kita rajin berbagi. Rajin berbagi itu adalah sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ngasih ini. Kelihatan sama mata. Belum cukup untuk memasukkan ke surga. Harus diiringi dengan ayat yang berikutnya. Apa itu? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Terjemahannya, dia itu rajin berinfak bukan karena untuk membalas budi kepada seseorang yang pernah berbuat baik kepadanya. Apa terjemahannya? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia gemar berbagi, infak, ngasih sama orang bukan karena dorongan apa tadi? Balas budi kepada orang yang pernah berbuat baik sama dia. Alias dia itu ketika berbagi sama orang lain bukan karena ingin
mendapatkan balasan dari orang yang dia kasih, juga bukan karena orang ini pernah berbuat baik sama saya, ya gantian lah masanya ora berbuat baik sama dia. Jadi ora kondangan, yo ora kepenak lah, lo wingi. Nah, kadang-kadang seperti itu enggak kita? Iya, sering. Nah gue. Makanya malam hari ini kita belajar surat Al-Lail ayat berapa? Ayat ke-19. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang ayat ini, ada baiknya kita baca asbabun nuzul. Sebab diturunkannya ayat ini. Banyak ulama, bahkan ada sebagian ulama menukil ijma, sebagaimana dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa ayat ini adalah sedang membicarakan Abu Bakar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Gimana kisahnya? Dituturkan oleh Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW. Qala Abu Quhafata li Abi Bakrin. Pada suatu hari Abu Bakar dinasehati oleh bapaknya. Bapaknya itu julukannya Abu Quhafah. Siapa? Abu Quhafah. Ini adalah bapaknya Abu Bakar. Pada suatu hari Abu Quhafah ngasih masukan kepada Abu Bakar, anaknya. Araka tu'tiqu riqaban di'afa. Abu Bakar, anakku, saya perhatikan kamu ini senang memerdekakan budak. Contohnya siapa? Bilal. Pokoknya budak-budak yang ditindas, yang disiksa. Kamu tebus Abu Bakar. Dan kamu tebus, keluarkan duit enggak sedikit. Karena memang para tuan pemilik budak tadi itu memanfaatkan aji mumpung. Ya mumpung ana sing arep membebaskan, pasang tarif tinggi-tinggi. Saya perhatikan Abu Bakar, kamu ini sering memerdekakan budak. Tapi kalau saya perhatikan budak yang kamu merdekakan ini, budaknya lemah-lemah. Maksudnya fisiknya itu bukan fisik budak yang menjanjikan. Kerempeng, kurus, kerja sedidik wis apa? Kesel. Ya. Kemudian Abu Quhafah kasih masukan kepada anaknya. Falau annaka idh fa'alta ma fa'alta a'takta rijalan jaldan yamna'unaka wa yaqumuna dunak. Saya kasih usul, saya kasih ide sama kamu Bakar. Besok-besok kalau kamu merdekakan budak, pilih budak-budak yang kuat-kuat, strong man. Ya, pilih budak yang kuat-kuat. Supaya apa? Supaya nanti suatu saat budak-budak itu bisa membantu kamu, ngelindungi kamu. Kamu kan sudah berbuat baik sama dia. Kalau kamu sudah berbuat baik sama seseorang, mestinya orang tadi itu pengen balas jasa, balas budi sama kamu. Kalau misalnya yang kamu merdekakan itu adalah orang yang lemah-lemah, bisa apa? Itu kira-kira masukannya bapaknya siapa? Abu Bakar. Apa jawaban Abu Bakar? Qala Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab, ya abati, innama uridu ma uridu lima nazalat hadhil ayatu fihi. Wahai bapakku, aku ini tidak ada maksud. Aku ini tidak ada tujuan melakukan apa yang aku lakukan, memerdekakan budak-budak tersebut, melainkan karena aku menginginkan janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Fa amma man a'ta. Terus apa? Wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu yang saya inginkan bapakku. Beliau baca surat Al-Lail tadi sampai firman Allah, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil
a'la wala sawfa yarda. Itu yang saya cari. Saya memerdekakan budak ini bukan karena ingin mendapatkan balasan dari budak tersebut, bukan. Saya beramal ini bukan dalam rangka ingin balas budi, bukan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, bukan karena ingin balas budi, bukan karena ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Apa? Cuma untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau. Abu Bakar di sini mengajarkan kepada kita bahwa ketika beramal hendaklah tujuannya murni apa? Lillahi ta'ala. Dan kadang-kadang kita tidak sadar itu. Seperti yang saya contohkan tadi, kondangan. Kondangan itu ibadah atau bukan? Ibadah? Iya. Kenapa? Memenuhi undangan. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Salah satunya, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kamu diundang maka penuhilah undangannya. Para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau undangannya itu walimatul urus. Apa walimatul urus? Pernikahan, maka hukumnya wajib. Apa hukumnya? Wajib. Berarti ketika kita kondangan, memenuhi undangan, itu ibadah. Karena diwajibkan di dalam agama kita. Karena ibadah maka harus tulus, ikhlas. Tapi banyak di antara kita ketika kondangan, Bu, lagi gerah pripun Bu, masa kok tetap hadir ke sana? Ya ora kepenak lale lho, wingi pas dhewe kondangan kana ngene. Loh. Niatnya apa? Ora kepenak. Itu tulus atau tidak? Tidak. Itu kan balas jasa. Yeah. Termasuk ketika kita jenguk orang sakit. Yeah. Termasuk juga ketika kita takziah. Loh, mbiyen pas bapake dewek sedo, kae ngene. Lah kae bapake sedo masa dhek ora ngana. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang silaturahim, beliau mengatakan laisal wasilu bimukafi. Silaturahim temenanan itu bukan orang-orang yang balas jasa. Ngirimi mergane dikirimi. SMS mergane di SMS-i. Nyurati mergane disurati. Berkunjung ke rumah saudara mergane dikunjungi. Bukan seperti itu silaturahim yang hakiki. Terus apa wahai Rasul? Walakin al-wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang silaturahim temenanan itu adalah orang yang mau berani untuk mensilaturahmini saudara-saudara yang memutus hubungan denganmu. Hadis riwayat Bukhari. Gampang apa ngel? Ngirimi wong sing ra tau ngirimi. SMS sama orang saudara yang enggak pernah SMS. Ngutangi wong sing mien pas arep diutangi ora gelem ngutangi. Priwe? Mantep, Mbok. Itu silaturahmi beneran. Berarti yang itu enggak beneran, Ustaz. Ya lumayan daripada ora. Ya. Silaturahim itu kan nyambung. Sila itu artinya nyambung.
Rahim ya hubungan persaudaraan. Nyambung gue kan sesuatu sing pedot disambung. Sesuatu yang putus disambung. Itu silaturahim. Nek wis nyambung, gue ya silaturahim. Tapi orang levelnya itu belum tinggi banget. Gitu loh. Makanya Imam Ibnu Hajar membagi level-level silaturahim yang paling tinggi itu tadi. Menyambung orang yang mutus. Mesem karo wong sing merengut. Salam sama orang yang gak mau salam. Subhanallah. Ya. Jadi ketika kita beramal soleh, usahakan maksudnya adalah bukan dalam rangka balas jasa. Dan juga bukan karena ada udang di balik batu. Kalau balas jasa kan orang lain pernah berbuat baik sama kita. Ini kalau udang di balik batu, ada orang gak pernah berbuat baik sama kita. Kita berbuat baik sama dia dengan harapan supaya nanti dia berbuat baik sama kita. Dan ini juga sesuatu yang dihindari sebaiknya. Entah itu balasannya sifatnya materi atau sifatnya immateri. Apa bedanya materi kalau immateri? Immateri itu ucapan matur nuwun, itu immateri. Pujian, sanjungan itu immateri. Kalau materi, duit. Ya. Dan itu dua-duanya tidak dicari oleh para calon penghuni surga. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-9. Surat apa? Al-Insan ayat 8-9. Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Salah satu sifatnya penghuni surga, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. Mereka memberikan makanan ala hubbihi yang dia sukai. Nek berbagi ngirimi wong kuwi panganan sing kita seneng. Udu panganan sing wis arep mambu. Ya. Masak betul-betul kita seneng, enak banget. Ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa yang hadir pengajian akhlak di Purwokerto 2 pekan yang lalu, yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik. Abdullah bin Umar, kok Anas bin Malik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar ini suatu hari pengen banget iwak. Pengen banget apa? Iwak. Cari di pasar gak ada. Sampai akhirnya nemu. Di keliling-keliling cuma satu ikan itu harganya 1 dirham apa berapa gitu. Apa 1 dinar saya lupa kemarin. Setelah itu dimasak oleh istrinya. Entah dimasak apa sih, penting mambunya apa? Enak banget. Yang penting baunya enak. Kira-kira Ibnu Umar ini seneng banget gak sama ikan itu? Seneng loh. Dari awal dia sudah ya wong apa? Hamil gue lagi apa? Lagi ngidam gitu. Pengen banget ikan. Sudah dimasak tinggal dimakan, tahu-tahu tok. Apa? Pengemis. Pengemis ini ngeluh belum makan. Apa kata Ibnu Umar? Istriku, kasihkan ikan ini sama pengemis itu. Wahai suamiku, kamu kan bisa kasih duit sama dia. Kan kamu punya duit, kasih duit sama dia. Dia beli sendiri, beli apa terserah dia. Enggak. Ibnu Umar, kalau sudah menyukai sesuatu, kemudian ada orang yang membutuhkannya, dia akan berikan sesuatu yang dia sukai itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai situ belum? Lah. Ya, setengah-setengah lah. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Penghuni surga itu
Mereka ketika di dunianya memberikan makanan yang dia sukai, miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wa asira, dan para tawanan. Kasih makan yang dia sukai. Makanan yang dia sukai dia kasihkan kepada orang lain. Kenapa? Innama nut'imukum liwajhillah. Aku berikan makanan ini kepada kalian liwajhillah. Lillahi ta'ala. Semata-mata karena ingin mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan dari kalian, wahai anak yatim, orang miskin, para tawanan, jazaan. Gak pengen dari kalian balasan. Wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Balasan itu materi, ucapan terima kasih tadi apa? Imateri. Bukan itu yang kami harapkan dari kalian. Maka jenengan gak usah kecewa. Kalau ngasih orang, kemudian orangnya gak mengucapkan apa? Terima kasih. Orang usah kecewa. Gak usah. Oh, ngesuk. Orang balen-balen. Gak usah. Yang kita harapkan itu bukan apa? Ucapan terima kasih dari dia. Tapi, ada apanya? Tapi, kalau jenengan dikasih sama orang, jangan lupa ucapkan terima kasih. Itu namanya menempatkan apa? Posisi pada tempatnya yang pas. Kalau kita ngasih orang, gak usah kita tunggu ucapan terima kasih. Tapi kalau kita dikasih sama orang, gak usah kita katakan, deh, kamu gak butuh terima kasih toh? Kita ini sedang dikasih sama orang. Kalau dikasih sama orang, perintah dari agama kita adalah kita membalas kebaikan dengan apa? Kebaikan. Makanya dalam surat Ar-Rahman ayat 60, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan ya kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau ada orang berbuat baik sama kalian, maka balaslah kebaikan dia. Para ulama mengatakan kalau duit ya duit, kalau panganan ya panganan. Jadi ketika jenengan dikirimi sama orang rantang, isinya apa? Kolek. Isinya apa? Kolek. Mbok yau ketika dikembalikan, itu ya ada apanya? Ada isinya. Ya. Ya yang kira-kira selevel lah. Syukur-syukur lebih. Levelnya kolek apa? Ya kolek. Masa kolek baru ini kolek. Bubur kacang hijau, burjo. Burjo, bubur kacang hijau. Yang lebih tinggi apa? Gulai. Ya baguslah. Atau kalau misalnya kita nggak sempat untuk bikin-bikin itu, diisi apa? Gula, apa, teh, kopi gitu ya. Ya. Jangan sampai dikembalikan sudah kosong, kotor maning. Belum dicuci lagi. Ya Allah, ini kebangetan banget ini. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Ini pesan dari Nabi SAW.
Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Kalau ternyata kalian enggak punya sesuatu untuk membalas. Misalnya dikirimi kolek kok jenengan pas enggak punya apa-apa. Apa yang kita lakukan? Fad'u lahu. Apa? Doakan. Doakan siapa? Yang memberi. Sekedar berdoa tidak. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Doakan dia, doakan dia, doakan dia sampai kira-kira doa jenengan itu sudah sepadan dengan kebaikannya dia kepada jenengan. Sampai kira-kira dongane kuwi selevel dengan kebaikan dia. Impas. Apa ya dongane Ustaz ya? Dengarkan hadis berikutnya. Tadi hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih Imam Ibnu Hibban Syekh Al-Albani. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi. Barang siapa yang dibaiki sama orang lain, kemudian dia mengucapkan kepada orang yang berbuat baik kepadanya itu, jazakallahu khairan. Apa? Jazakallahu khairan. Apa artinya? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini doa atau bukan? Doa. Faqad ablagha fis sana. Sungguh dia telah maksimal di dalam memuji, mendoakan orang tersebut. Berarti kepada yang balas ya? Jazakallah khairan. Tok. Itu bagi yang tidak punya sesuatu untuk membalas. Kalau punya ya, masa bendina jazakallah khairan ya. Dikirimi kolak jazakallah khairan. Kirimi burjo jazakallah khairan. Ya enggak apa-apa. Syukur-syukur jenengan ngasih, balas sama mengucapkan apa? Jazakallahu khairan. Itu Masya Allah kalau seperti itu. Apa ayatnya? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Masing-masing ketika kita beramal semata-mata bukan ingin balas budi, juga bukan ingin mengharapkan balasan dari dia, tapi semata-mata karena mengharapkan ridhonya Allah. Tapi ketika ada orang lain berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita membalas kebaikannya dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran dan perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.